Respon sistem orde 2 untuk kasus teredam kritis dan sangat teredam. Video sebelumnya kita telah mempelajari kasus tidak teredam, atau undamp, dan kasus teredam atau underdamp. Untuk saat ini, video ini teredam kritis atau critically damp dan sangat teredam atau overdamp. Critically dan overdamp. Mari kita simak video berikut ini. Bentuk umum dari orde 2 ini selalu saya ulangi, omega n kuadrat per s kuadrat tambah 2 zeta omega n s tambah omega n. Nah, bagian bawah ini disebut dengan karakteristik polinomial. Kalau kita samakan dengan 0, dia sama dengan persamaan karakteristik. Untuk teredam kritis, itu artinya lambda zetanya, redamannya itu sama dengan 1. Redaman sama dengan 1. Artinya akar dari persamaan karakteristik yang sebelumnya telah kita ketahui juga, minus zeta omega n tambah kurang zeta omega n akar zeta kuadrat dikurang 1, maka karena zetanya bernilai 1, maka 1 kuadrat dikurang 1 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sehingga karena ini sama dengan 0, akibatnya ini sama dengan 1, ininya sama dengan 0, akibatnya untuk teredam kritis, akar persamaan karakteristik baik yang pertama dan kedua nilainya sama, minus omega n, atau akar kembar sebesar omega n, minus omega n. Nah, jadi nilai real sebesar omega n. Untuk teredam kritis tadi, jadi ini akarnya minus omega n. Jadi di sini minus omega n, sebuah nilai real dengan nilai minus omega n. Dempet dia di sini dua buah. Sama nilainya. S yang 1 maupun yang 2. Ketika ini nilainya sama tadi ya. Kalau kita partial fraction ini, karena dia memiliki akar yang sama, menjadi A per S tambah B per S tambah S1 tambah C per S tambah S2. A per S, inverse Laplace-nya A, ini jadi B kali E pangkat minus S1T. Ini sama-sama S1 ya, karena nilainya sama. S1 sama dengan S2, ditulis S1. Sedangkan yang terakhir, bentuk ini kita gunakan bentuk umum dari inverse Laplace, N faktorial, inverse Laplace dari N faktorial, per S dikurang A, pangkat N tambah 1, itu sama dengan E pangkat AT kali T pangkat N. Di sini seper S tambah S1 kuadrat itu, maka sama dengan 1 faktorial per S1 ya, 1 S ditambah S1
1 tambah 1. N-nya sama dengan 1. Sehingga sama dengan E. A-nya sama dengan minus S1 kali T pangkat N. N-nya sama dengan 1. Lalu karena ada C, maka jadi kali C di depan. C kali T kali E pangkat minus S1 kali T. Nah, itu bentuk respon sistem teredam kritis. Untuk kasus sangat teredam dengan akar S1 dan S2 itu, ini silakan, ini sudah berapa kali kita turunkan, minus zeta omega n tambah kurang omega n akar dari zeta kuadrat dikurang 1. Karena redaman itu besar dari 1, maka pasti redaman kuadrat dikurang 1 itu nilainya akan lebih besar daripada 1. Untuk kasus itu, artinya akarnya berbeda. Dia memiliki akar yang berbeda. Jadi A per S tambah B per S tambah S1 tambah C per S tambah S2. Akarnya berbeda. Kalau tadi akarnya sama. Untuk kasus ini tidak sulit. Kita sudah tahu inverse Laplace-nya. A per S jadi A. Ini jadi B pangkat E kali minus S1 per T. Minus S1 kali T. Ini menjadi C kali E pangkat S pangkat minus S2 kali T. Setelah kita mempelajari 4 tipe sistem, yang pertama tadi di video sebelumnya, tidak teredam. Pada kasus tidak teredam, itu S1 dan S2-nya itu adalah bilangan imajiner. Plus minus J omega N. Tidak ada nilai real. Jadi ini dia. Ini temannya. Dan ketika itu zeta itu bernilai 0, tidak ada redaman. Setelah itu untuk kasus teredam S1,2 itu adalah nilai real ditambah nilai imajiner. Di sini dia. Ini. Kasus teredam itu mulai dari redaman besar dari 0 sampai dengan redaman kecil dari 1. Di sini dia. Ketika itu magnitud dari bilangan kompleks itu sama dengan omega n. Sehingga dia berbentuk lingkaran. Kalau tidak teredam tadi dia omega n di sini, maka untuk yang teredam akarnya akan ada di sini dengan magnitud tetap omega n. Untuk kasus critically damped, akar-akar itu berada pada nilai yang sama, nilai real yang sama. Tidak ada nilai imajiner. Redamannya sama dengan 1. Sini. Dan ketika itu ini sama dengan omega n. Jadi kalau kita perhatikan, ini omega n, dia bergerak di sini juga omega n, di nilai real juga omega n. Finally, untuk overdamp, di mana redamannya itu besar dari 1, maka dia bisa berada di sini atau di sini. Kalau kita perhatikan, kita punya 4 kondisi. Untuk tidak teredam telah ada di video kita sebelumnya. Tidak teredam itu akan menimbulkan osilasi, ya, tidak ada di sini. Lalu setelah itu dia ada kasus teredam.
dari 0 sampai 1, maka kalau kita lihat dari nilai redamannya ini critically underdamp, ini juga underdamp yang merah. Ada ciri khasnya adalah mereka memiliki overshoot, nilai lebihan dari input yang diberikan. Setelah underdamp ada critically damp, di mana redaman sama dengan 1. Dan terakhir adalah overdamp yang warna hijau ini, di mana redaman lebih dari 1. Ini contoh-contohnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.